Halo Sobat Sehat semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Dr. Dewi Widyastuti, spesialis penyakit dalam di channel YouTube ini, Get Healthy with Dr. Dewi. Nah, pada sesi ini, saya akan membahas langkah mudah menggunakan insulin. Bagi penderita diabetes yang belum pernah menggunakan injeksi insulin, kali ini kita akan membahas mengupas tuntas bagaimana langkah mudah dalam penggunaan injeksi insulin. Pada sesi kali ini, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana penggunaan injeksi insulin pada penderita diabetes. Beberapa pasien, untuk pertama kali mereka mengatakan masih bingung dalam menggunakan injeksi insulin. Nah, di sini ada beberapa tips dan langkah dalam menggunakan insulin bagi penderita awam. Biasanya, pasien yang ingin menggunakan injeksi insulin selalu akan minta dibantu oleh orang lain atau tenaga ahli. Nah, di sini saya menyarankan bagi kalian yang ingin menggunakan injeksi sebaiknya lakukanlah secara mandiri. Mengapa demikian? Karena ketika keluarga tidak ada di tempat atau kita jauh dari orang-orang terdekat, maka kita sebaiknya bisa melakukan suntik injeksi insulin secara mandiri sehingga pemberian pengobatan menjadi tidak terhambat. Dalam penyuntikan insulin, banyak pertanyaan yang diajukan oleh pasien-pasien. Biasanya beberapa di antaranya berupa, "Dok, berapa kali suntikan insulin ini harus diberikan?" Atau mungkin pertanyaannya adalah, kapan kita harus menyuntikkannya? Dan bagaimana cara penyimpanan injeksi insulin ini bila kita ingin bepergian? Nah, bagaimana tempat penyimpanannya dan lain sebagainya. Maka di sesi ini akan saya bahas satu persatu. Untuk berapa kali penyuntikan insulin dalam sehari, sebenarnya kita kembalikan kepada jenis insulin apa yang kita gunakan. Biasanya kita harus cross-check dulu atau tanyakan kepada dokter kita tentang jenis insulin apa yang diberikan kepada kita. Ada beberapa jenis insulin yang kita punya saat ini di Indonesia. Yang pertama, biasanya jenis short acting. Biasanya untuk beberapa produk ada yang dilabeli dengan berbeda warna. Nah, kita pastikan dulu apakah injeksi insulin yang kita pakai itu sudah tepat atau benar sesuai dengan instruksi dokter. Untuk berapa kali penyuntikan, maka kita sesuaikan dengan anjuran dokter masing-masing. Nah, biasanya untuk insulin rapid atau short acting, aksi cepat diberikan sebanyak 3 kali sehari sesuai dengan jam makan kita. Nah, untuk jenis insulin long acting atau aksi yang panjang biasanya diberikan hanya 1 kali dalam sehari, bisa di pagi hari ataupun pilihannya adalah di malam hari. Nah, untuk insulin yang campuran atau mix biasanya bisa diberikan sebanyak 2 atau sampai 3 kali dalam sehari mengikuti waktu makan kita. Waktu makan yang dikatakan di sini adalah waktu makan besar, yaitu 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore atau malam. Berikutnya ada pertanyaan dari kawan-kawan kita, kapan waktu penyuntikan insulin yang tepat? Biasanya harus diberikan sesaat sebelum makan. Sebaiknya tidak ada jeda dengan waktu makan kita. Misalkan kita sudah siap mau makan, maka hadapkan dulu
makanan atau minuman kita di depan meja. Nah, setelah siap makanan, maka baru teman-teman boleh menyiapkan insulin untuk disuntikkan. Nah, selanjutnya Sobat Sehat juga pasti ada yang bertanya, bisakah penyuntikan insulin ini kita lakukan sendiri atau harus dibantu oleh orang lain? Nah, apabila Sobat Sehat memiliki tenaga medis di dekat tempat tinggal, mungkin Sobat Sehat semua bisa meminta bantuan mereka. Namun, apabila tidak ada, maka kita bisa melatihnya bersama keluarga terdekat kita. Atau disarankan memang sebaiknya kita sebagai penderita diabetes harus bisa melakukan penyuntikan injeksi insulin secara mandiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam langkah mudah dalam menggunakan injeksi insulin. Di sini saya akan memberikan sampel atau contoh jenis insulin yang akan kita suntikkan. Memang tidak berwarna, tetapi langkah yang paling awal, Sobat Sehat semua harus mengecek label. Nah, apakah label yang digunakan sudah tepat sesuai dengan anjuran dokter dan bukan jenis insulin yang berbeda. Kemudian setelah kita mengecek label, maka berikutnya kita mengecek expired date atau tanggal kadaluarsa dari obat tersebut. Nah, itu penting supaya Sobat Sehat semuanya tidak menggunakan obat-obatan di luar tanggal expired. Selanjutnya, Sobat Sehat harus menyediakan jarum. Nah, jarum di sini sebaiknya disesuaikan dengan berat tubuh pasien. Nah, untuk pasien yang kurus sebaiknya menggunakan jarum yang lebih pendek, mungkin sekitar 4 mm. Nah, bagi yang gemuk maka disarankan untuk menggunakan jenis jarum yang lebih panjang, mungkin sekitar 5 mm. Kemudian kita persiapkan insulinnya, lalu kita buka. Nah, ada pertanyaan juga, dok, apakah insulin ini kalau kita bawa harus kita menyediakan termos es atau harus disimpan di kulkas? Pertanyaan tersebut juga banyak diajukan. Nah, jawabannya adalah sebenarnya insulin tersebut apabila sudah pernah satu kali digunakan, maka Sobat Sehat semuanya tidak perlu atau tidak wajib selalu menaruhnya di kulkas atau termos es. Sebaiknya taruhlah cukup di ruangan suhu kamar. Jadi tidak perlu selalu harus membawa termos es ketika Sobat Sehat semua bepergian. Nah, apabila selesai menggunakan, bila di rumah ada kulkas atau lemari es, maka tempatkanlah obat tersebut atau pen insulin tersebut berada di posisi yang tidak terlalu dingin, yaitu tepatnya mungkin lebih pas di pintu lemari es kita, sehingga si obat tersebut tidak menjadi beku. Nah, sekarang kita masuk pada persiapan pena insulin. Insulin ini setelah kita cek tanggal expired dan nama label obat sudah tepat sesuai dengan apa anjuran dokter, maka kita buka. Nah, untuk insulin yang jenis campuran atau mix, biasanya ini berwarna agak keruh atau putih seperti susu. Jadi Sobat Sehat semua tidak usah heran atau kaget kenapa warnanya tidak bening. Bila diberikan yang jenis mix atau jenis insulin campuran, maka memang warnanya agak lebih sedikit keruh seperti susu. Karena biasanya kalau kita taruh di tempat yang agak lama, maka dia akan berupa endapan. Nah, sebaiknya Sobat Sehat semua jika ingin menggunakannya selalu lebih dulu harus dikocok. Nah, untuk insulin ini, maka kita persiapkan jarumnya.
Kebetulan jarum yang ada saat ini sudah tidak tersegel. Apabila baru, biasanya ada segel atau cangkangnya, maka cangkang jarumnya ini kita buka dari segelnya. Setelah kita buka dari segel, maka masukkan jarum insulin secara tegak lurus. Sebaiknya jangan miring karena jarum yang ada di dalam di sini ini sangat halus ya, sehingga sangat mudah bengkok atau rusak. Maka pelan-pelan kita masukkan secara tegak lurus, sambil sedikit ditekan dan kemudian diputar. Nah, setelah agak kuat dan rekat, kemudian insulin ini kita pastikan dulu apakah ada udara di dalamnya dengan mengetuk-ngetuk, supaya udara yang ada di dalam cairan ini bisa naik ke atas. Nah, setelah demikian, kita usahakan untuk membuang udara yang ada di dalam tabung insulin. Buka tutupnya. Kemudian di sini ada angka yang tertulis untuk menunjukkan berapa banyak dosis yang akan kita putar. Maka sebagai langkah awal, sebaiknya kita buang gelembung udara yang ada di atas dengan sedikit memutar sekitar 1-2 unit secara berulang sampai udara yang ada di dalam tabung ini habis atau keluar. Kita ulang sampai gelembung udaranya sudah tidak ada lagi. Nah, ini sudah mulai habis ya gelembung udaranya, maka yang keluar bukan udara lagi. Di sini akan keluar berupa cairan yang memuncrat ke atas. Oke, baik. Sekarang mungkin insulin sudah siap untuk digunakan. Lalu jangan lupa apabila sobat sehat semuanya menggunakan insulin yang jenis campuran, maka sebaiknya insulin ini harus dikocok atau diketuk-ketuk atau dengan cara digulung seperti ini supaya obat yang ada di dalam menjadi tercampur rata. Dan dengan dihangatkan seperti ini, mungkin insulin yang tadinya berada dalam kulkas menjadi lebih hangat. Nah, setelah memastikan bahwa jarum ini tidak rusak atau bengkok atau macet, dengan membuang sedikit insulin yang ada di dalam, yaitu sekitar 1-2 unit, maka setelah sudah kita coba, uji coba tadi sudah lancar ya, maka insulin ini sudah siap untuk digunakan. Nah, untuk menggunakan insulin, berapa banyak yang akan kita gunakan itu kembali kepada dosis yang dianjurkan oleh dokter masing-masing. Nah, apabila sudah kita pastikan berapa unit yang akan kita suntikkan, maka selanjutnya adalah kita tentukan lokasi penyuntikan. Teman-teman atau sobat sehat semua bisa memilih beberapa lokasi penyuntikan. Yang pertama, mungkin pilihannya bisa di area bahu. Bahu kanan atau bahu kiri, kita pastikan bahu ini di lengan atas kita bagi menjadi 3. Ya, di sini ada dummy, boneka dummy. Kita bagi 3 area. Sepertiga bagian atas, disitulah area yang masih boleh disuntikkan. Ya, jadi ini area lengan atas. Kita bagi 3, maka area yang boleh disuntikkan adalah area sepertiga bagian atas, lengan kanan atau lengan kiri. Kemudian lokasi yang lain pilihannya adalah di bokong, area bokong. Juga sama,
sepertiga di bagian atas dari paha. Kemudian pilihan yang lain adalah di area perut. Sebenarnya area perut di sini adalah area yang terbaik karena di area perut itu banyak lapisan lemaknya, sehingga tujuan dari penyuntikan insulin itu sendiri yaitu secara sukutan diharapkan bisa tercapai. Nah, di sini area perut yang dimaksudkan adalah area yang tidak terlalu dekat dengan pusar. Maka sobat sehat semuanya bisa memberikan jarak sekitar 2 atau 3 jari ke arah luar. Ke arah luar kanan, ke arah luar kiri, atau ke arah luar bawah, dan 3 jari ke arah atas. Sehingga area di sini itu masih merupakan area yang boleh disuntikan insulin. Sampai ke samping sini juga boleh, ke atas perut ya, boleh sampai di bawah dada, kemudian di area di bawah pusar. Jadi intinya kita tidak boleh menyuntikkan terlalu dekat dengan pusar, dengan jarak 3 jari. Samping kanan 3 jari, samping kiri 3 jari ke bawah, dan 3 jari ke atas. Nah, kemudian untuk membedakan apakah kita harus menyuntikannya di perut atau pilihannya di lengan atau di bokong, sebaiknya memang pilihannya adalah di perut. Mengapa? Karena lebih praktis. Jika teman-teman bepergian, mungkin tidak harus membuka baju ya, atau membuka celana. Jadi kalau di perut mungkin bisa lebih praktis. Seandainya ada pesta atau pergi kemana, bepergian, mungkin bisa sebentar dengan membuka baju sedikit, maka di situ lebih praktis dan bisa lebih cepat digunakan. Nah, kemudian bagaimana teknisnya? Di sini saya akan mencoba memberikan contoh. Nah, cara memegang insulin yang baik itu adalah dengan menggunakan 4 jari, seperti kita memegang pisau. Nah, ibu jari berada di tombol. Nah, setelah kita pastikan jumlah insulin yang akan kita suntikan, kita putar sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan, contohnya saya akan memberikan contoh, saya akan menyuntikkan sekitar 4 unit. Maka kita putar di sini. Di sini juga selain ada angka, maka setiap 1 unit dia akan keluar bunyi klik. Nah, klik 1 itu berarti 1 unit. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya akan memberikan contoh menyuntikkan insulin sebanyak 4 unit. 4 jari kita pegang seperti posisi memegang pisau dan ibu jari ada di tombol. Nah, tangan kiri kita sebaiknya memegang perut. Ya, area perut di sini kita cubit. Ya, kita cubit sedikit, tidak terlalu keras. Ya. Tujuannya adalah untuk fiksasi supaya memastikan agar suntikan kita tidak meleset. Nah, sudah kita pastikan. Nah, untuk penyuntikan sebaiknya misalkan sobat sehat semua punya dosis insulin harus disuntikan sebanyak 3 kali misalnya. Maka pagi, siang, dan sore sebelum makan kita wajib menyuntikkan. Nah, sebaiknya kita lakukan jangan di tempat yang itu-itu saja. Jadi sebaiknya kita pastikan agar tempatnya berpindah. Mungkin pagi di sini, siang di sini, sore di sini. Jadi sobat sehat semua bisa pastikan ingin putar ke kiri searah berlawanan jarum jam atau ke kanan searah dengan jarum jam. Nah, setelah tangan kiri kita sedikit menjubit dan tangan kanan sudah siap dengan insulin yang sudah kita putar sesuai dosis, maka suntikanlah dengan arah tegak lurus. Misalkan di perut, nah harus sesuai tegak lurus dari permukaan perut. Contohnya seperti ini. Nah, ketika menyuntikkan secara tegak lurus, sobat sehat diharapkan jangan ragu-ragu.
masukkan semua jarum sampai penuh. Jangan setengah-setengah. Nah, setelah masuk semua jarum, tekan ibu jari kita sampai maksimal. Nah, sambil berhitung sebanyak sekitar 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dalam berhitung sebaiknya jangan terlalu cepat. Tujuannya apa? Supaya memastikan obat insulin ini masuk semua. Nah, setelah selesai berhitung, maka kita lepas ibu jari, kita cabut jarumnya, dan kemudian cubitan baru kita lepas. Setelah itu kita pastikan, kita cek lagi apakah jarum tersebut tidak ada cairan atau obat yang masih keluar. Bila ada cairan insulin yang masih bocor atau keluar, itu menandakan bahwa obat tersebut tidak masuk semua. Nah, maka teman-teman atau sobat sehat semuanya bisa memastikan kembali untuk disuntikan berikutnya dan jangan diulang pada saat yang sama. Misalkan pada saat penyuntikan siang ternyata bocor, maka jangan diulang saat yang sama, tetapi tunda sampai dengan suntikan di jam berikutnya, yaitu jam makan sore, agar dosis yang masuk ke dalam tubuh kita tidak menjadi double. Setelah selesai, maka tutup kembali jarum tersebut dengan hati-hati agar jarum tidak rusak atau bengkok. Nah, kemudian teman-teman bisa tutup semua. Secara tutup, taruh di meja. Pertanyaan di awal, ada juga yang bertanya, "Dok, apakah memang harus ditaruh di suatu tempat khusus?" Nah, sobat sehat semua bisa taruh insulin ini sebenarnya di mana saja. Apabila ke kantor, mungkin bisa dibawa ke kantong, karena memang tempatnya ini adalah sudah praktis ya, bentuknya seperti ballpoint. Jadi tidak usah khawatir, insulin ini tidak akan rusak selama Anda tidak menaruhnya di tempat yang terlalu panas atau di bawah sinar matahari langsung. Misalkan taruh di dashboard mobil atau terjemur di terik matahari. Nah, jadi sebaiknya jagalah insulin ini agar tetap berada di suhu kamar atau suhu ruangan. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi nih yang muncul dari sobat sehat semuanya. "Dok, berapa kali sih jarum insulin ini bisa dipakai atau digunakan?" Nah, jawabannya adalah sebetulnya jarum insulin ini bisa dipakai selama jarum tersebut tidak rusak, patah, atau bengkok, atau macet. Nah, pastikan jarum ini tetap masih berfungsi dengan baik selama pena ini belum habis. Nah, ada juga pertanyaan selanjutnya, "Dok, berapa lama satu pena ini habis?" Nah, pertanyaan tersebut kita bisa jawab adalah sesuai dengan kebutuhan insulin si pasien. Seandainya si pasien tersebut menggunakan insulin 3 kali sehari sebanyak 4 unit dalam 1 kali suntikan, maka kita bisa hitung jumlah dosisnya untuk 1 bulan. Misalkan 3 kali 4 unit dalam sehari adalah 12. 12 unit sehari, maka dalam 10 hari kita membutuhkan 120 unit insulin. Nah, selama 3 minggu maka kita kalikan 3. Selama 4 minggu maka kita kalikan 4. 120 dikalikan 4 maka kita membutuhkan sekitar 480 unit insulin. Sedangkan satu pena ini rata-rata setiap insulin ada 2 sediaan. Kebanyakan kita rata-rata menggunakan yang satu pena itu adalah sebanyak 300 unit. Di sini ada tertulis di dalam label yang menunjukkan bahwa
Satu insulin ini, satu pena ini berisi 3 mili atau 3 cc cairan insulin yang dalam setiap 1 cc-nya atau 1 milinya mengandung 100 unit. Maka dalam satu pena ini berarti total dosis yang ada terkandung dalam satu pena insulin adalah sekitar 300 unit. Nah, apabila kita membutuhkan dalam 1 bulan 480 unit, maka sobat sehat semua artinya membutuhkan 2 pena insulin dalam 1 bulan, kurang lebihnya ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah pena insulin ini hanya diberikan 1 kali pakai, dok? Nah, tergantung jenis insulinnya juga. Ada produk insulin yang memang hanya menyediakan dalam bentuk sediaan yang sekali pakai. Artinya maksudnya jika insulin ini sudah habis, maka satu pena ini langsung dibuang. Nah, ada juga yang bentuk sediaan produk lainnya, itu bisa direfill atau diisi ulang. Maka tergantung pilihan sobat sehat semuanya apakah menggunakan insulin yang sekali pakai ketika sudah habis dibuang atau memang menginginkan jenis yang bisa direfill. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan lagi sedikit tentang bagaimana kita mengetahui insulin tersebut sudah habis atau belum. Di sini sobat sehat semuanya, mungkin saya agak lebih dekat jaraknya, bisa melihat ada seperti tombol merah di dalam botol insulin ini. Nah, di situ tombol merah ini merupakan pompa insulin. Ya, seperti tombol karet. Ketika sudah hampir habis, maka tombol merah karet ini akan semakin maju ke atas. Ya, semakin maju ke atas mendekati ujung dari jarum ini. Nah, ketika tombol merah karet ini sudah mencapai mentok di sini, ya, artinya insulin dalam satu pena ini sudah habis. Kebetulan yang saya pegang ini insulinnya masih penuh ya. Ini hanya contoh sampel atau dummy. Nah, di sini kelihatan ya sobat sehat semua, ada tombol karet berwarna merah. Nah, di sini artinya isi cairannya masih penuh. Ketika dia sudah habis, maka tombol merah ini akan semakin maju ke atas. Nah, kalau sudah habis, maka pena ini bisa dibuang dan jarum kita berikan jarum yang baru saja. Untuk pertanyaan, apakah dalam penyuntikan harus atau wajib menggunakan kapas alkohol? Sebenarnya tidak perlu. Sebaiknya pastikan pastikan sekitar area penyuntikan itu bersih. Jadi tidak perlu menggunakan swab alkohol. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita menyuntikkan itu akan lebih terasa sakit jika kita menggunakan swab alkohol. Jadi cukup dengan kapas, dibasuh dengan air pun sebenarnya tidak masalah. Oke, demikian sobat sehat semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.